telepon dengan bunda tercinta. Bak amuk arus seribu sungai, seluruh rasa yang bersemayam dalam batin Manohara ditumpahkan. Sejak diperistri oleh Pangeran Kelantan Malaysia 26 Agustus 2008 silam, diduga Manohara hidup dalam tekanan hebat. Tak bisa dibayangkan kondisi psikis Manohara. Meski tinggal di istana Kelantan yang megah dan tersedia segalanya, namun Mano justru terpuruk. Tak ada yang paling diinginkan Mano dalam hidupnya selain cinta setulus hati dari sang suami, Tengku Muhammad Fakhri. Delon, Rio Febrian, dan Elo kembali menginjakan kaki di negeri jiran. Di sana mereka bakal mengisi sebuah acara. Mereka mendapat kesempatan untuk tampil berduet dengan penyanyi pentolan Malaysia. Lihat saja suasana latihan yang terbangun dengan akrab dan hangat. Rio Febrian tampak antusias, Elo pun tak kalah semangatnya. Apalagi Delon yang dalam kesempatan itu tampil duet dengan Jacqueline Victor, Malaysian Idol. Selain senang tampil bareng, Delon pun tampak terpesona oleh keanggunan Jacqueline. Mungkinkah Delon menaruh hati kepada sang idola? Malaysian Idol, Indonesian Idol. Nomor 1. Iya emang beda sih ya, karena sekarang kan gue kesini promo album gue yang baru keluar di sini juga, baru keluar di Indonesia juga, terus keluar di sini beda sebulan aja. Terus ya kita jalan beberapa hari lah, ada ini udah hari kelima dan akhirnya di hari ini kita mau nyanyi nih, mau perform di acara Sekretaris Gatheringnya KL. Mereka ada acara tahunan gitu yang banyak banget yang isi acara, dari Indonesia juga ada, dari Malaysia ada. Senada dengan acara di Malaysia, Malam Puncak Anugerah Musik Award 2009 juga berlangsung meriah di Jakarta. Sederet musisi terpilih. Dengan bangga mereka mengangkat trofi penghargaan bagi insan musik Indonesia tersebut. Gak nyangka kita bisa menang, karena mendapatkan Piala Mi Award ini adalah suatu kebanggaan. Iya. Ini bonus ya. Ini bonus Puncak kepuasan kita adalah pada karya kita. Mungkin orang bisa mengapresiasi karya kita melalui satu penghargaan, itu bonus. Wah, betul banget gitu. Jadi alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ini buat aku sih satu motivator lagi buat aku untuk terus bisa menghasilkan karya-karya yang bisa jadi trendsetter buat musik Indonesia gitu. Sementara itu, Dewi Persik dan Aldi Taher masih sibuk memilih hari baik untuk melangsungkan resepsi meriah pernikahan. Meski tanggal dan hari belum pasti, namun tampaknya mereka sudah tak sabar. Jika bukan bulan ini, maka bulan depan dipastikan Dewi dan Aldi melenggang ke pelaminan. Rencananya bulan ini atau bulan depan? Pokoknya mbaknya harus pakai kebaya, mas-masnya harus pakai jas ya. Kan biasanya pakai kaos nih begini ya kan. Kita pokoknya memplanningkan semuanya itu, mudah-mudahan bisa memberikan yang terbaik. Karena teman-teman kan nggak mungkin cuma hanya makan doang, pasti ingin dapat oleh-oleh dari kami berdua ya. Dari Malaysia ke Malaysia, satu lagi berita mencengangkan datangnya dari Malaysia. Bagaimana perkembangan kasus Manohara Pinot, istri dari Putra Raja Kelantan Malaysia?
Lantas seperti apa pula jejak Manohara di Indonesia? Hah? Kenapa sayang? Iya nanti mama tinggal tunggu dipanggil aja. Nanti mama datang. Minta aja mati supaya mama datang ya. Kita baik-baik lah Manohara ya. Itulah isak tangis Manohara Odelia Pinot saat melakukan pembicaraan lewat telepon dengan bunda tercinta. Bak amuk arus seribu sungai, seluruh rasa yang bersemayam dalam batin Manohara ditumpahkan. Sejak diperistri oleh Pangeran Kelantan Malaysia 26 Agustus 2008 silam, diduga Manohara hidup dalam tekanan hebat. Tak bisa dibayangkan kondisi psikis Manohara. Meski tinggal di istana Kelantan yang megah dan tersedia segalanya, namun Mano justru terpuruk. Tak ada yang paling diinginkan Mano dalam hidupnya selain cinta setulus hati dari sang suami, Tengku Muhammad Fakhri. Jadi apa yang dikatakan dengan tidak sahnya pernikahan mereka yang Ibu Desi bilang, saya nikah sah secara Islam, sah secara Islam, sah secara Islam. Yang ingin saya dapatkan dari kamu sebagai suami adalah memperlihatkan cinta kamu, memperlihatkan respek kamu kepada satu sama lain. Ada sepertinya api dalam sekam, ada marah, ada kesel, ada berbagai macam hal campur aduk yang kelihatannya sih akan jadi hal besar. Seperti bom waktu yang bisa meledak kapan aja. Nama Manohara mungkin asing bagi sebagian masyarakat Indonesia. Model yang belum genap berusia 17 tahun ini memang baru mulai hidup di Indonesia sejak 2006 lalu. Di tanah air Indonesia, Manohara masih meninggalkan jejak-jejaknya. Lihat saja bagaimana Mano hadir dalam sebuah resepsi pernikahan. Lihat pula seperti apa keasikan Mano bermain-main di bumi pertiwi. Sayang, masa-masa indah itu terasa begitu singkat. Kini Manohara yang ceria sedang dirundung petaka. Desi Fajarina gembar-gembor soal bagaimana penderitaan Mano terkurung di istana megah di negeri jiran sana. Memang tak bisa dipastikan kebenaran pengakuan Desi. Pasalnya, pihak Fakhri tidak mengakui. Sebuah pesan singkat disampaikan oleh Fakhri yang isinya kurang lebih membela diri. Masuk akal memang. Bagaimana mungkin Mano dapat begitu leluasa mengikuti pertandingan bola jika Mano dibatasi kebebasannya oleh sang suami? Komnas HAM itu kan ya tempat perlindungan hak asasi manusia ya. Jadi ya saya ke situ ya untuk memohon pertolongan dari mereka untuk memperjuangkan hak Manohara. Ini Tengku langsung Tengku Tumenggung. Dia sudah merasa sangat teraniaya oleh sikap Ibu Desi yang selama ini menyatakan hal-hal yang demikian. Ibunda Manohara sungguh menyesali apa yang telah dialami sang putri permata cinta. Perjuangan Desi untuk mengembalikan hak anaknya bukan tanpa kendala. Pihak Fakhri siap membendung aksi sang ibu jika dinilai sudah tidak pada tempatnya. Lantas akan seperti apa nasib putri Manohara Odelia Pinot? Apa yang dikatakan oleh Bu Desi ini sudah pada tingkat yang cukup membahayakan antara hubungan kita sebagai bangsa Indonesia dengan orang-orang dari bangsa Malaysia. Saya melihat dari raut wajah keduanya, ibunya dan Manohara. Itu sebetulnya akar permasalahan ada pada ibunya. Karena saya kupas satu-satu ya, karakter ibunya itu memang kuat dan dominan. Di situ dia mempunyai karakter yang ambisius. Sangat menyesali ya kejadian ini ya iyalah. Dan sampai mati saya tidak tahu mesti gimana. Sangat menyesali ya.
Tanpa terasa 30 menit telah berlalu, saatnya saya Hesti Purwadinata berserta segenap kru yang bertugas undur diri dari hadapan Anda. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis pukul 2:30 sore. Tentunya saluran kembangan kita RCTI semakin oke. Selamat sore dan sampai jumpa.